Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, bertemu lagi dengan saya Ima Ansari dari Prodi Mars UMY Angkatan 21. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan ide inovatif mengenai transformasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Smart Hospital dengan mengintegrasikan spiritual care untuk meningkatkan quality of life pasien. Smart Hospital adalah rumah sakit yang menggunakan teknologi digital dan sistem informasi secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan pasien, dan pengalaman layanan. Di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, inisiatif menuju Smart Hospital telah dimulai antara lain dengan implementasi sistem rekam medis elektronik, telekardiologi, serta penggunaan robotik untuk bedah jantung yang lebih presisi. Namun di tengah kemajuan teknologi ini, aspek spiritual pasien seringkali terabaikan. Padahal, spiritualitas berperan penting dalam proses penyembuhan, terutama pada kasus penyakit jantung yang kronis dan terminal. Spiritual care adalah pendekatan pelayanan yang memperhatikan kebutuhan spiritual pasien, baik dalam bentuk dukungan rohani, akses terhadap ibadah, maupun pendampingan menghadapi situasi kritis. Di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, sebagian besar pasien akan menghadapi penyakit kardiovaskular yang kompleks, yang mungkin dapat menimbulkan kecemasan. Nah, integrasi spiritual care seperti bimbingan rohani Islami, pembacaan doa atau zikir, serta keterlibatan keluarga dalam perencanaan perawatan terbukti dapat meningkatkan ketenangan batin dan harapan hidup pasien. Inovasi yang kami tawarkan adalah Smart Spiritual Care System, yaitu sistem digital berbasis AI dan Big Data untuk mendeteksi, merekam, dan merespon kebutuhan spiritual pasien secara otomatis. Fitur-fiturnya meliputi spiritual screening digital saat admission, kemudian AI chatbot Islami untuk pendampingan 24 jam, sistem pengingat waktu ibadah dan zikir, integrasi data spiritual ke dalam rekam medis elektronik, kemudian dashboard klinis untuk tim rohani, psikolog, dan perawat. Dengan sistem ini, spiritual care menjadi bagian integral dari clinical pathway dan bukan hanya layanan tambahan. Hubungan antara spiritualitas pasien kardiovaskular dengan kualitas hidup telah dibuktikan melalui berbagai penelitian. Sebuah systematic review pada jurnal terindeks Scopus Q1 menunjukkan adanya asosiasi antara tingkat religius dan spiritualitas pasien kardiovaskular dengan quality of life-nya. Penelitian lain pada jurnal dengan indeks Q1 menunjukkan bahwa pada pasien pasca rawat dengan acute coronary syndrome, mereka akan lebih cepat pulih jika rutin berdoa. Berdoa dapat menjadi coping strategi untuk meningkatkan tingkat pemulihan kesehatan pasien tersebut. Demikian juga untuk pasien gagal jantung. Systematic review pada jurnal terindeks Q1 membuktikan bahwa spiritual care berdampak pada kesehatan mental dan quality of life pada pasien gagal jantung. Ketiga jurnal tersebut menunjukkan bahwa spiritual care memiliki dampak yang signifikan terhadap pemulihan pasien jantung. Beberapa studi terkini juga melaporkan bahwa pasien dengan dukungan spiritual yang memadai cenderung mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Intervensi seperti kunjungan rohani, meditasi, dan dukungan emosional yang berbasis nilai spiritual terbukti dapat meningkatkan coping mekanisme pasien terhadap penyakit kronis seperti gagal jantung. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara spiritual well-being dengan penurunan angka rehospitalisasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan. Ini menegaskan bahwa spiritual care bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian penting dalam perawatan holistik pasien kardiovaskular. Implementasi Smart Spiritual Care di Rumah Sakit Pusat Rujukan Jantung Nasional diharapkan mampu meningkatkan quality of life pasien dan juga menjadi pelopor integrasi teknologi dan spiritualitas dalam layanan kesehatan. Dengan pendekatan Smart Hospital dan Spiritual Care, perawat pasien tidak hanya fokus pada pemulihan organ, namun juga mempertimbangkan aspek kejiwaan dan sisi spiritualitas dari pasien. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.